jamaah sholat subuh dan majelis ilmu majelis ta'lim Masjid Ibnu Sina hadallahu iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, Allah masih izinkan kita untuk dapat melaksanakan sebagian kecil dari hal-hal yang diperintahkannya dengan kesadaran dan usaha untuk melaksanakan sebaik-baiknya. Semoga Allah anugerahkan lebih banyak lagi buat kita kemampuan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah yang lain, dan semoga semua kebaikan yang kita laksanakan Allah terima dan Allah lipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Sudah kita ketahui sebelumnya bahwa adanya perbedaan pendapat dalam Islam sudah ada sejak masa Rasulullah Muhammad SAW masih hidup. Sudah terjadi semenjak Rasulullah Muhammad SAW masih hidup. Ketika Rasulullah masih hidup, masih ada di alam dunia, ketika para sahabat berbeda satu dengan yang lain, puncaknya mereka akan mintakan penjelasan dari masalah itu pada Rasulullah SAW. Mereka akan klarifikasikan kepada Rasulullah SAW. Dan selanjutnya ada kalanya dua kelompok sahabat yang berbeda itu dua-duanya diakui oleh Rasul tidak salah. Ada kalanya diakui salah satu, yang lain tidak. Tidak ada satupun sahabat Nabi yang selalu benar. Tidak ada satupun sahabat Nabi yang selalu benar. Dan secara akidah kita tidak boleh meyakini bahwa sahabat-sahabat Nabi pandangan mereka selalu benar. Yang harus kita yakini selalu benar adalah Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu pun kebenaran beliau karena Allah berikan kepada beliau hak istimewa berupa al-ismah, penjagaan dari Allah. Selain beliau, tidak boleh kita yakini pasti selalu benar. Bahkan para sahabat yang oleh beliau diakui sebagai generasi terbaik, itu pun nggak boleh kita yakini sahabat Nabi selalu benar, nggak boleh. Nabi pun, sekali lagi, Nabi pun dijamin akan selalu benar, itu hanya untuk urusan agama. Ketika beliau bicara urusan agama, wajib kita yakini pasti selalu benar. Karena dalam hal agama, beliau tidak pernah menyampaikan sesuatu memperturutkan hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini hanya untuk urusan agama. Wa ma yantiqu 'anil hawa, tidaklah dia Rasulullah Muhammad SAW bicara mengikuti hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha. Tiada lain apapun dalam urusan agama yang beliau sampaikan itu adalah wahyu
yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau. An-Najm 3:4. Bahwa ini hanya untuk urusan agama, urusan duniawi, Rasul pun tidak tertutup untuk salah. Urusan duniawi, Rasulullah Muhammad SAW pun tidak tertutup untuk salah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim 6277, diriwayatkan juga oleh imam-imam hadis yang lain, an Aisyah, an Sabitin, an Anasin radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi qaumin yulaqqihuna. Waktu itu beberapa orang sahabat Nabi sedang mengawin silangkan korma. Korma untuk berbuah harus dikawin silangkan. Mungkin kalau di Indonesia salah. Ketika Nabi jalan, Nabi menjumpai orang-orang yang sedang melakukan hal itu. Maka kepada mereka beliau pun menyatakan, lawalam taf'alu rasulullah, andai kan kamu nggak lakukan itu pasti akan tetap baik-baik saja. Andai kan kalian nggak usah dikawin silakan akan tetap baik-baik saja. Karena pada waktunya musim kurma berbuah, orang yang tadi ditegur oleh Nabi, dia laksanakan apa yang disampaikan Nabi, dia tidak kawin silangkan kurmanya. Akhirnya kurma yang tidak dikawin silangkan itu fakharaja sison. Makna sison tetap berarti dan timur nabujuhu, buahnya nggak sempurna. Kurma yang tidak dikawin silangkan itu berbuah, tapi buahnya tidak sempurna. Melihat buah kurma yang seperti itu, pas Nabi lewat lagi, Nabi tanya, "Mali ahlikum, kok kurmamu ini beda dari yang lain? Yang lain buahnya cakep-cakep, kurmamu kok seperti ini?" Sang pemilik kebun menjawab, "Qalu qul takada wa kada." Dulu ketika kami sedang mengawin silangkan pohon ini, kan engkau bilang, enggak usah kawin silang, nanti akan buah, ya waktunya buah tetap buah. Aku laksanakan apa yang engkau sampaikan itu, wahai Rasul. Salah enggak Rasul? Salah. Beliau akui, akhirnya kata beliau, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Jadi Rasul selalu benar. Wajib kita yakini beliau selalu benar. Itu dalam urusan agama. Tapi urusan dunia, andai kata Rasul salah, itu bukan aib. Sahabat-sahabat Nabi tahu apa yang diputuskan Rasul itu kadang itu bagian dari agama, bagian dari diri ya. Kadang duniawiyah. Kita tahu kisah menjelang perang Khandaq, ketika Rasul memutuskan strategi menghadapi musuh besar, dengan kita hadapi mereka, kita songsong di pintu Makkah, pintu Madinah. Sahabat Salman Al-Farisi ketika mau mengutarakan pendapatnya, beliau hati-hati. Beliau tanya, ya Rasul, ini pendapat pribadimu atau dari Allah?
Jawaban Nabi, ini pendapat pribadi. Akhirnya sahabat Salman pun berani menyampaikan usulan. Usulan beliau, karena musuh terlalu besar, personil kita terbatas, lebih baik kita bikin benteng pertahanan, digalilah parit Khandaq yang lebarnya kuda nggak bisa meloncat. Dengan strategi itu harapannya musuh nggak bisa masuk merangsek ke dalam kota Madinah. Mereka tertahan di sebelah di balik parit itu, sementara dari dalam kota Madinah umat Islam mujahid muslim bisa memanah mereka. Diterima oleh Rasul. Jadi dalam urusan duniawi Rasul salah itu bukan aib. Karena itu kalau Bapak Ibu nanya ke ulama, Pak Kiai, bagaimana sih cara bikin gado-gado yang paling enak? Jawaban Kiai salah. Jangan lantas, Kiai itu mah nggak bisa, nggak punya ilmu. Timbang ditanya gado-gado paling enak, jawabannya salah. Kita yang salah. Di kitab apapun nggak ada gimana cara bikin gado-gado paling enak, paling sehat. Jadi wajib kita yakini dalam urusan agama Rasulullah Muhammad SAW selalu benar karena dibimbing oleh wahyu dari Allah. Wahyu yang melalui malaikat Jibril, Al-Quran, yang diilhamkan langsung oleh Allah kepada Rasulullah, Al-Hadis. Jemaah dan Allah yang berjaya. Jadi nggak ada satupun sahabat yang selalu benar, dan nggak boleh kita yakini para sahabat Nabi pasti selalu benar. Nggak boleh kita yakini. Apalagi selanjutnya tabi'in, tabi'in, para ulama, empat madhab dan lain sebagainya. Oh, ulama ini, syekh ini pasti selalu benar. Itu nggak boleh kita yakini seperti itu. Nggak boleh kita yakini ulama manapun pasti selalu benar. Nggak boleh. Kebenaran itu hanya milik Allah. Ketika Allah berikan kebenaran kepada seseorang, orang itulah yang insya Allah akan selalu benar. Tiada lain Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Rasul selalu benar karena beliau diberikan kekhususan oleh Allah berupa al-ismah, penjagaan dari dihilangkan oleh musuh, penjagaan dari kemungkinan salah ketika menyampaikan risalah kerasulannya. Jangan kira iblis, setan tidak berusaha untuk menyesatkan Rasulullah. Mereka, iblis atau kadang disebut setan, karena sudah mendapatkan SK dari Allah untuk menggoda manusia. SK itu dimanfaatkan betul oleh iblis. Sampai manusia terbaik Rasulullah pun mereka berusaha untuk menyesatkan Rasul. Di surah Al-Hajj ayat 52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wa la nabiyyin illa idza tamanna alqa asy-syaitanu fi umniyatihi fayansakhu Allahu ma yulqi asy-syaitanu thumma yuhkimu Allahu ayatihi wallahu alimun hakim. Tidaklah aku mengutus sebelummu, wahai Rasulullah Muhammad, baik itu seorang Rasul ataupun seorang Nabi. Nabi Rasul beda enggak? Apa beda Nabi dengan Rasul? Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan Rasul dapat wahyu dari Allah dan wajib mendakwahkan wahyu itu. Sedangkan Nabi diberi wahyu tapi tidak diwajibkan
untuk mendakwahkannya. Tidaklah aku mengutus sebelum engkau, wahai Rasulullah Muhammad SAW, baik itu seorang nabi atau rasul, illa melainkan idza tamanna, ketika dia punya angan-angan, ketika nabi dan rasul punya angan-angan, alqas syaitanu fi umniyati, maka syaitan akan mengacaukan angan-angannya. Ketika seorang nabi punya angan-angan, di saat yang jamaah dia sedang membacakan wahyu Allah, setan akan mengacaukan bacaan nabi, mengacaukan angan-angannya. Waktu itu Rasul membaca surah An-Najm. Sebelum Rasul membacakan surah itu, Rasul punya angan-angan. Selama ini setiap kali turun ayat, kafir Quraisy yang menyembah berhala pasti ayat belum dibacain mereka sudah marah duluan. Nah, Rasulullah punya angan-angan, kapan Allah turunkan ayat yang menggembirakan mereka, dengan harapan ketika mereka gembira selanjutnya mau mendekat lagi atau mau didekati dan lalu dinasihati lagi. Ketika Rasul membaca An-Najm ayat 9 sampai ayat 19 dan 20, afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Apakah kamu melihat, apakah kamu meyakini bahwa Lata dan Uzza serta tiga Tuhan yang lain itu benar-benar sebagai Tuhan? Ketika Rasul sampai di ayat itu, wa manata tsalitsatal ukhra, setan memasukkan gangguannya, godaannya kepada Rasul, sehingga masyarakat yang waktu itu dengerin Rasul terdengar kalimat berikutnya yang kalimat itu bukan ayat Quran. Kalimatnya tilkal dharani kul'ula wa anna syafa'atahum la turtaja. Orang-orang yang dengerin ini kafir Quraisy senang banget. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra, ayat Quran. Bagaimana penilaian tentang Lata, Manat, Uzza? Lanjutannya, tilkal dharani kul'ula, itulah tiga Tuhan yang maha tinggi. Wa anna syafa'atahum la turtaja, syafaatnya benar-benar bisa diharapin. Mereka saat itu mendengar kalimat ini. Ini ulama berselisih nih, apa mulut Rasul yang mengucapkan kalimat yang sangat hina ini atau bagaimana? Ada yang jelas, yang apa adanya. Memang Rasul mengucapkan kalimat itu tanpa beliau sadari. Akhirnya kafir Quraisy yang menyembah Lata, Manat, Uzza, Ubal, mereka fafarihu bidzalik, mereka gembira banget. Bahkan mereka ngomong, baru ini Rasulullah Muhammad menyanjung Tuhan-Tuhan kita. Baru ini Rasulullah menyanjung Tuhan-Tuhan kita, kata kafir Quraisy. Enggak lama Jibril datang. Jibril ngasih kabar kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa setan tadi mempengaruhi beliau, mempengaruhi lisan beliau, sehingga masyarakat mendengarkan dua kalimat yang sangat tidak pantas itu. Rasul menjadi sangat berduka, sangat sedih. Fasal hadil ayat, Jibril turunkan tadi Al-Had ayat 52.
tidaklah seorang nabi dan rasul yang aku utus sebelum engkau Muhammad, melainkan ketika dia punya angan-angan, setan akan memasukkan bujuk rayunya dalam angan-angan itu. Namun fayang sakumullahu ma yulqis syaitan, Allah hapuskan, Allah batalkan kalimat yang tiada lain lontaran dari setan itu. Sumayyuhumullahu ayat, lalu Allah mantapkan, Allah sabitkan ayat-ayatnya. Wallahu alim hakim, Allah maha mengetahui lagi bijaksana. Asbabun nuzul al-hadimah 2 kasus itu. Jadi andaikan Rasul tidak dijaga secara khusus oleh Allah, tidak ada ismah buat beliau, itu rawan untuk salah. Jemaah dari Allah yang berbahagia. Bahkan ada satu peristiwa di mana rasionalitas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lebih dibenarkan oleh Allah. Rasionalitas Umar bin Khattab lebih dibenarkan oleh Allah. Waktu itu At-Taubah ayat 80, belum seluruh At-Taubah diturunkan. At-Taubah ayat 80, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Al-ayat. Mohonkan ampunan untuk mereka orang-orang kafir, atau kamu tidak memohonkan ampunan untuk mereka. Andaikan kamu memohonkan ampunan untuk mereka sampai 70 kali pun, Allah tetap tidak akan mengampuni. Di ayat ini ada larangan memohonkan ampun bagi orang kafir. Nggak ada. Cuma Allah masih tahu, kalau kamu memohonkan ampun buat mereka sampai 70 kali, Allah nggak akan terima. Nah, waktu itu ada kejadian, Rasul punya sahabat dekat, yang sahabat itu anaknya gembong munafik. Si gembong munafik namanya Abdullah bin Ubay. Untuk mengingat, karena ada dua Abdullah bin Ubay, yang satu sahabat yang soleh, yang satu benar munafik. Yang munafik ini disebut juga nama emaknya, Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini gembong munafik. Ketika gembong munafik ini mati, sang anak, karena sahabat Nabi, datang menghadap Rasul. Lebih enaknya saya bacakan ada dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari 1269, Imam Muslim 6360, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Abdullah bin Ubay lamma tuwfiya jaa ibnuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdullah bin Ubay sang gembong munafik mati, anaknya datang menghadap Nabi. Tujuannya faqala, sang anak berkata, ya Rasulullah, ya'tini qamisan ukaffinuhu fi. Wahai Rasul, aku minta gamismu, aku akan pakai untuk mengkafani ayahku. Permintaan ini dikabulkan oleh Rasul. Beliau berikan gamis untuk dijadikan kain kafan buat ayah sang sahabat, yang ayahnya ini gembong munafik.
Ternyata sang anak mengajukan permintaan berikut. Wassalli alaihi wastaghfirlah. Tolong sholatkan dia ya Rasul, dan mohonkan ampun untuk dia. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam qamisah. Nabi berikan gamisnya. Faqala adilni usalli alaihi. Ketika sang anak minta agar Rasul menyolatkan ayahnya, Rasul, satu riwayat Rasul laksanakan betul, riwayat yang lain oleh Umar bin Khattab Rasul dihalangi. Ketika Rasul tidak berangkat untuk mensolatkan sang gembong munafik ini, falamma arada ayyusalli alaihi jadabahu Umar radhiyallahu anhu. Ketika Rasul bermaksud berangkat untuk mensolatkan si gembong munafik ini, Umar langsung menghadap langkah Rasul. Umar nggak takut, beliau tegas dengan kebenaran. Umar menghadap langkah Rasul. Faqala, sambil beliau berkata, "Alaihissallahu nahaka an tusalli 'alal munafiqin." Bukankah Allah sudah melarangmu untuk menyolati orang-orang munafik? Ketika Umar berkata seperti itu, Umar belum ada dalilnya. Faqala, Rasul menjawab, "Ana baina khayrataini." Aku diberi pilihan oleh Allah. Rasul bacakan tadi At-Taubah 80. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Silakan kamu mohonkan ampun mereka atau kamu tidak memohonkan ampun mereka. Tapi ingat, kalau kamu memilih untuk memohonkan ampun buat mereka sampai 70 kali pun Allah gak akan berikan ampun. Umar pakai logika. Mereka kan tidak mengimani Allah. Dia, si gembong munafik, gak mengimani Allah. Kenapa dimohonkan ampun pada Allah? Riwayat ini, akhirnya Rasul benar-benar berangkat. Pasti Umar bin Khattab nggak ikut. Justru saat itulah, nah di sini perbedaan ulama, apakah Rasul sempat mensolatkan atau tidak. Di saat itulah Allah turunkan At-Taubah ayat 84 yang materinya jelas banget membenarkan kesimpulan logika Umar bin Khattab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tusalli 'ala ahadin minhum mata abada wa la taqum 'ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Wa la tusalli 'ala ahadin minhum mata abada. Jangan pernah kamu mensolat jenazahkan atas salah seorang dari mereka orang-orang kafir yang mati selamanya. Haram hukumnya. Nggak cuma itu, wala taqum ala qabri. Jangan pula kamu berdiri di samping kuburnya untuk mendoakannya. Kalau sekedar ziarah tanpa mendoakan boleh nggak? Kalau nggak tahu jangan jawab. Sekedar ziarah tanpa mendoakan boleh. Dalilnya riwayat Imam Muslim. Rasul pernah menziarahi kubur ibunda beliau. Ibunda beliau jangan katakan muslimah, tapi jangan juga katakan kafirah.
Karena beliau hidup di masa sebelum Rasul diangkat menjadi Rasul, sedangkan ajaran Rasul sebelumnya, katakanlah Nabi Isa yang paling dekat, itu sudah gak karu-karuan. Tambah lagi Nabi Isa diutus oleh Allah bukan untuk orang-orang di luar Bani Israel. Nah, pada saat itu ketika belum ada Islam, orang Arab yang bukan Bani Israel tidak mengikuti ajaran Nabi Isa, itu enggak masalah. Karena memang risalah Nabi Isa hanya untuk Bani Israel. Di Al-Quran itu ada, di Injil ada ayatnya. Di Al-Quran, wa rasulan ila Bani Israel. Isa diutus untuk sebagai Rasul untuk Bani Israel. Jadi kisahnya hadis riwayat Imam Muslim, Zarun Nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummi fabaka wa abka man hawlahu summa qala ista'dantu rabbi fi an astaghfira laha falam yu'dani summa ista'dantuhu fi an azura qabraha fa'adinali fazulul kubur fa'innahu tuzahidul akhirah. Rasul menziarahi kubur ibunya. Sesaat sampai di kubur ibunda beliau nangis. Padahal ini sudah terpisah berapa puluh tahun. Beliau nangis. Beberapa sahabat yang mengiringkan beliau ikut nangis. Ketika beliau sudah mampu menguasai mengendalikan perasaannya, beliau menyampaikan kepada para sahabat, ista'dantu rabbi fi astaghfirullah alam yudani. Tadi aku minta izin pada Allah untuk dibolehkan memohonkan ampun untuk ibundaku, tapi Allah tidak izinkan. Semasta'adantuhu fil an azura qabraha. Dan aku minta izin pada Allah untuk sekedar menziarahi kuburnya. Fa'adin alif, Allah izinkan aku. Bahkan Rasul diiringi dengan kalimat nasihat buat umatnya, fazur kubur. Kalian semua ziarahlah kubur. Fa'innahu tudzakirul akhirah. Karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kalian akan adanya akhirat. Jadi ketika Rasul, kita ambil pandangan yang menyebutkan Rasul belum sampai mensolatkan jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika Rasul memaksa mau berangkat mensolatkan bapak salah seorang sahabatnya yang tumbang munafik, oleh Umar bin Khattab dihalangi langkah Rasul. Rasul tetap memaksa, Umar pun tetap dengan pendiriannya. Di saat itulah Allah turunkan At-Taubah 84, wala tusalli ala ahadin min ummata abada. Jangan pernah kamu mensolat jenazahkan siapapun di antara mereka non muslim yang mati selama-lamanya. Bagaimana kalau yang mati kita ragu muslim atau bukan? Dibilang muslim gak pernah ke masjid, gak pernah sholat, mati. Gimana itu? Boleh gak kita sholatin? Informasinya dia sudah mu'alaf. Jadi jangan bayangkan setiap mu'alaf pasti Islamnya bagus, enggak. Baik yang Islam sejak lahir atau yang mu'alaf, ada yang bagus, ada yang tidak. Ketika yang mati itu kita ragu keislamannya, boleh atau tidak kita mensolatkannya, hukumnya jadi sama. Tapi karena ada perintah untuk lebih mengedepankan husnudzon,
Tidak boleh. Boleh hukumnya. Cuma saya kalau saya tahu saya melakukan keislaman seorang jenazah, saya nggak mau jadi imam. Saya nggak mau imam. Walatakum ala qabrin, jangan juga kalian berdiri di kuburnya, di samping kuburnya untuk mendoakannya. Alasannya innahum kafaru billahi wa rasuli, dia kafir pada Allah dan Rasulnya, wa matu wa hum fasiqun, dan mereka mati dalam kondisi kafirnya. Walaupun orang tua kita andekan ketika dia masih non muslim mati, nggak boleh kita doakan. Nggak boleh kita doakan. Jadi di peristiwa ini logika Umar bin Khattab ternyata lebih didukung oleh Allah dibanding kesimpulan Nabi bahwa beliau dibebaskan oleh Allah untuk memilih antara memohonkan ampun atau tidak. Meskipun beliau tahu nggak akan diterima oleh Allah. Boleh jadi untuk menyenangkan sahabatnya, beliau memilih sesuatu. Selama itu waktu itu memang belum dilarang oleh Allah, belum ada larangan mensolat jenazahkan orang kafir. Andai kan ada larangan, walaupun itu bapaknya sahabat Nabi yang sangat dekat, yakin beliau tidak akan melaksanakan. Ini harus kita pahami karena sifat beliau salah satu diantaranya dalam hadis Bukhari Muslim, Siti Aisyah menyampaikan, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal amrayni illa tara aisaruhuma ma lam yamsa. Rasul setiap kali dihadapkan pada dua pilihan, pasti beliau memilih yang paling enteng selama itu tidak dosa. Contohnya di kasus mensolat jenazahkan orang kafir sebelum ada ayat yang melarang sholat jenazah itu. Allah berikan pilihan memohonkan ampun, mensolatkan atau tidak. Ketika tidak mensolatkan, Rasul sahabat pun nanti jangan-jangan begini-begini. Belum ada larangan dari Allah, beliau pilih berangkat untuk mensolatkan. Sang sahabat pun begitu turun ayat yang melarang, mereka yang imannya mantap, ketika turun ayat yang melarang, ayat harus diikuti, bukan perasaan. Ada satu jamaah di Kota Keraji, dia mu'alaf, tapi aktif, kebetulan diperistri oleh Profesor Faisal Amir Al-Fadlu, meninggal waktu COVID. Di satu pengajian, sang ibu ini nanya, Pak Ustaz, ibu saya sampai terakhir tinggal bareng saya, tapi dia belum masuk Islam. Saya kalau tahajud selalu memohon ampun untuknya. Ketika ibu saya sudah meninggal, saya tetap dengan kebiasaan tahajud saya memohonkan ampun untuknya. Itu bagaimana Pak Ustaz? Saya jawab, ketika beliau masih hidup, ibu memohonkan ampun, itu boleh. Harus ditafsirkan, mohon ampun yang dimaksud adalah dengan cara Allah berikan hidayah, dia masuk Islam, Allah ampun. Tapi ketika beliau sudah meninggal, mutlak nggak boleh. Kalimat kedua ini ketika saya sampaikan, terlihat beliau air matanya mengalir. Mungkin karena dekatnya sama sang ibu. Ketika iman kita mantap, perasaan kita harus dikalahkan oleh dalil-dalil yang ada, ayat Quran dan As-Sunnah. Ketika kita lebih mengikuti perasaan, boleh jadi contoh tadi itu, karena dekatnya sama ibunya, walaupun dia non muslim tetap dimohonkan ampun, ingat atau bahkan jarak boleh, tapi memohonkan ampun itu dilarang. Jemaah dan Allah yakum ajma'in.
Nabi pun tidak pernah selalu menganggap benar Abu Bakar As-Siddiq atau Umar bin Khattab. Demikian pula sahabat-sahabat yang lain. Nggak ada yang selalu dibenarkan oleh Rasul. Beliau mawdu'iyyan jiddan fi tawdihil ilm, sangat objektif dalam menyampaikan ilmu. Siapa yang benar dibenarkan, siapa yang salah juga akan disalahkan. Jadi kesimpulan kajian pagi ini, sesudah Allah memberikan kepada kita iman Islam, jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman utama. Meskipun perasaan kita terbiasa begini, ketika Al-Quran dan Sunnah melarang, kita harus bisa mengarahkan perasaan kita. Jangan kebiasaan selalu dipertahankan ketika kebiasaan itu tidak sejalan dengan syariat. Jadikan kebenaran sebagai kebiasaan, jangan kebiasaan yang dibenarkan. Tidak setiap kebiasaan itu benar, tidak setiap adat itu sesuai syariat. Yang kedua, jangan pernah meyakini ulama ini, ustadz ini, syekh ini pasti selalu benar. Jangan. Yang benar selalu cuma Allah dan Rasulullah, karena itu diberikan hak istimewa oleh Allah, al-ismah. Selain itu bisa salah, bisa benar. Dengan menyadari bahwa siapapun ulama, siapapun syekh, siapapun kiai bisa salah, bisa benar, maka yang paling baik ngajilah tidak hanya dari satu guru. Katakanlah ngaji di satu madhab, satu manhaj, tapi jangan cuma satu guru. Madhab yang sama, manhaj yang sama, ada perbedaan pendapat. Kita gunakan anugerah otak, akal pikiran kita untuk mencerna. Ketika saya ini, contoh saya Utsaimin, saya Shalih Fauzan, itu ada perbedaan, tidak sama dalam segala hal. Seluruh ulama Wahabi berpandangan, termasuk ulama madhab Hambali, subuh tidak ada kunut. Ada pertanyaan diajukan kepada beliau-beliau, Syekh, bagaimana kalau kita mendapati imam kita subuhnya pakai kunut, kita mengaminkan atau tidak? Dua orang ulama Wahabi itu berbeda pandangan. Syekh Shalih Fauzan tidak kita aminkan, Syekh Utsaimin sebaliknya, aminkan imam. Karena imam diikuti, dijadikan imam memang untuk diikuti. Ternyata dalam hal ini saya perhatiin Syekh Utsaimin lebih punya dalil. Hadisnya Bukhari Muslim, innama ju'ilal imamu liyutamma bih fala tahtalifu alaihi. Ketika kamu memutuskan untuk makmum, berarti kamu harus sadar kamu menjadikan dia sebagai imammu, dan imam itu untuk diikuti, jangan kamu selisihi. Saya sehari-hari kunut, ketika imam nggak kunut, saya pun ikut tidak kunut. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Barangkali ada satu dua pertanyaan, silahkan.